Anda bergabung bersama kami dalam SOE International Conference dan masih bersama saya Syarifah Rahma, dan kali ini saya tidak sendiri namun ditemani oleh Direktur Investasi Dana Reksa Bapak Kris Sumianto. Kita sapa terlebih dahulu, apa kabar Bapak? Baik, apa kabar? Kabar baik tentunya. Pak Kris, yang menarik adalah dalam perhelatan G20 kita ketahui bahwa Dana Reksa meluncurkan Indonesia Water Fund. Apa ini Indonesia Water Fund dan apa yang menjadi latar belakang diluncurkannya program ini? Terima kasih Mbak Iva. Jadi Indonesian Water Fund ini adalah suatu platform di mana bukan hanya investor lokal maupun investor asing bisa berpartisipasi di Indonesian Water Fund untuk mempercepat program pemerintah dalam sambungan air bersih ke masyarakat. Jadi memang ini suatu platform di mana diikutin oleh local investor, foreign investor, dan strategic partner yang bersama-sama dengan Dana Reksa dan member holdingnya itu akan membantu untuk mempercepat sambungan rumah tadi. Ya. Kemudian strategi yang dilakukan oleh Dana Reksa dalam memilih strategic partners ini seperti apa sih Pak? Karena kalau kita ketahui juga kan pasti banyak begitu ya yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia Water Fund ini. Seperti apa strateginya untuk memilih strategic partners dan juga financial investors? Jadi intinya di Water Fund ini kita ada check and balances, terutama dalam hal pemilihan strategic investor. Kita saat ini memilih investor yang memiliki teknologi yang cukup maju dengan apa yang kita milikin. Bukan berarti kita tidak mampu, tetapi penerapan SOP-nya yang dalam artian mereka lebih rigid dalam hal ini, kita harus bersama-sama dengan BUMN yang ada di kita untuk belajar atau melihat bagaimana bisa menerapkan ini kepada BUMN kita. Contohnya pertama mengenai NRW, water loss. Itu memang dalam kenyataannya yang harus kita lihat itu bahwa kita harus menekan itu. Di dunia maju itu sudah di bawah 5%. Sedangkan kita average di Indonesia itu masih di atas 25 maupun 30%. Nah, inilah hal yang kita coba turunkan dalam pengembangannya di Indonesia. Ini harus kita hadapi dan itu salah satu intinya. Yang kedua mengenai teknologi yang bukan hanya teknologi tetapi SDM-nya yang kita coba terapkan di seluruh ini. Bagaimana pengukuran air itu dilaksanakan mungkin bukan setiap jam, tapi cara-cara tertentu yang mungkin mereka lebih baik. Yang ketiga adalah bagaimana masalah capex yang pertama. Jadi water fund ini dibuat untuk ada, saya bilang tadi, check and balances. Contohnya di situ kontraktor sekarang menghitungnya mungkin, saya beri contoh 100 miliar. Nah, strategic partner kita itu coba menghitung juga apakah 100 miliar atau mungkin lebih rendah. Nah, inilah yang coba kita terapkan supaya mereka mendapatkan positifnya. Jadi kita bukan melihat, oh ternyata cara menghitungnya pipanya mungkin nggak lurus. Mungkin pipanya itu besar, terus kecil, terus besar lagi. Nah, di mana pompanya ditaruh. Nah, ini penting. Karena bukan berarti salah ya. Di Indonesia bukan salah. Cuma apakah ada cara lain untuk melihat itu. Jadi hal-hal tersebut yang menjadi bagian dari kita dan harus kita coba sampaikan bahwa kepada stakeholder yang memiliki di Indonesian Water Fund ini merasa yakin bahwa yang kita kerjakan itu sudah ada check and balance-nya tadi. Jadi berasa lebih nyaman gitu di situnya. Oke, biar lebih firm lagi begitu ya Pak ya, seperti apa nanti untuk implementasinya juga ya. Nah, tapi tadi berbicara terkait dengan implementasi, sebelumnya Menteri BUMN Pak Erick Thohir juga menyebutkan bahwa nanti akan diimplementasikan ke 10 juta sambungan rumah. Ini seperti apa Pak? Jadi ini tugas utama BUMN itu bukan hanya menjalankan, tapi menjadi agent of transformasi. Nah, Dana Reksa itu adalah agent of transformasi. Kita tidak pernah menyalahkan atau ini, tetapi mencoba memperbaiki apa yang sudah ada di sekarang. Nah, tujuan kita itu adalah apa? Mempercepat sambungan tadi. Nah, yang selalu dihadapin pada saat ini adalah kita akan bekerjasama dengan pemerintah
dalam percepatan ini. Mungkin ada limitasi di situ kan, mungkinnya biayanya itu diuntukkan tempat lain. Dengan adanya water fund ini, apa istilahnya untuk sinergi, maksudnya barengan dengan pemerintah gitu. Jadi kalau mungkin pemerintah budgetnya X, kita bisa tambahin dengan adanya ini tanpa bebanin APBN. Nah 10 juta ini mungkin tujuan kita pertama. Kalau kita sukses, memang dalam 1 billion ini 40 juta itu mungkin bisa kita lewatin bersama-sama. Nah 10 juta ini adalah awal, kita nggak muluk-muluk Mbak. Jadi kita coba mulai dari 10 juta dulu. Malah sekarang saya tidak ingin menjanjikan 10 juta dulu. Kita akan memulai dengan satu langkah dulu. Kita lihat di Jawa Barat itu memang sedang kita terapkan. Nah coba kita lihat ini. Memang ada beberapa yang sudah kita identifikasi yang memang sudah mulai kita kerjakan. Tetapi kita hanya ingin ini dipercepat saja. Jadi dana equity itu sudah ada dengan adanya Indonesia Water Fund ini. Yang memberikan debt, wah banyak sekali sudah gitu. Jadi memang persoalan ini adalah equity yang akan kita yang akan kita butuhkan. Nah itu yang paling penting. Oke, baik. Tadi poinnya adalah step by step, tapi targetnya sudah jelas ya Pak ya. Iya. Tadi untuk angka sambungan rumah juga sudah jelas, sudah terpetakan begitu seperti apa. Nah kemudian tadi kita juga sempat berbincang terkait dengan antusiasmenya juga dari strategic partners, dari para investor. Artinya di sini ada suatu keunggulan dari Indonesia Water Fund sendiri begitu ya, sehingga menarik begitu banyak partners dan juga investor. Apa sih Pak keunggulan dari IWF ini? Jadi kalau mau lihat IWF mungkin orang lain sudah melihatkan. Pertama adalah masalah sustainability of projects. Orang asing atau pihak asing itu ingin masuk tapi satu-satu. Tidak ada pernah kelanjutannya. Tidak bisa berkelanjutan. Saya dapat satu proyek, berikutnya harus nyari lagi kemana. Nah ini kayak kayak mesin yang sudah standarnya semua sudah ada. Oh dicek ini yang ini. Tapi mencari proyeknya itu susah. Nah dengannya ada Indonesian Water Fund, ini kita coba sustainability of projects, di mana itu akan ada. Bagaimana bisa melakukan? Karena di kluster dana reksa itu ada PJT 1 dan PJT 2. Mereka lah yang berhubungan dengan air. Mereka lah yang mengurusin beberapa sungai di Jawa. Itulah kenapa kita bisa melihat sustainability dari project. Yang kedua, menggabungkan investor luar dan asing dalam satu platform itu bukan gampang. Yang pertama strukturnya sendiri sangat complicated dan kita tidak bisa gabungin. Kadang-kadang investor lokal aja melalui RDPT, tetapi asing melalui SPV. Nah ini yang harus kita gabungkan. Kemauan dari para stakeholder ini harus kita awasin. Dengan adanya Water Fund ini mereka lebih gampang untuk masuk ke mau pilih RDPT silahkan, mau lewat SPV kita bisa kita siapkan. Jadi memang dibuat sedemikian rupa supaya lebih fleksibel gitu. Baik, sustainability-nya, keberlanjutannya dan juga flow-nya ya Pak ya, ke depannya seperti apa sudah terpetakan jelas dengan Indonesia Water Fund ini. Nah kemudian yang menarik adalah kemarin juga sempat Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir menyebutkan bahwa untuk nilai investasinya sendiri di 300 juta dolar Amerika Serikat. Tapi tadi kita berbicara ya Pak ya bahwa lebih dari itu mungkin bisa disebutkan Pak untuk nilai investasinya dan terkait dengan sambungan rumah juga tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin in the future, in the long run sendiri seperti apa? Jadi kami dari dana reksa ditargetkan memang oleh Pak Menteri pada waktu itu dengan fundraise mungkin 300 juta. Kami bilang ya puji Tuhan dan sekarang sudah mencapai 1 miliar dolar. Nah memang yang harus kita awasin sesungguhnya itu adalah sustainability dari proyeknya tersebut. Karena kalau melihat 1 miliar, jadi pendanaan yang total atau capex-nya yang itu adalah sebetulnya totalnya sebenarnya 4 miliar. Nah, tetapi part yang paling susah itu adalah difficult-nya itu adalah equity-nya. Ya, bukan berarti ini privasi, enggak. Memang itu yang orang salah kaprah. Ini tidak ada privasi sama sekali karena ini adalah sistemnya adalah build, operate, and transfer. Nah, disitulah peranan penting bahwa BUMN harus menjaga milik negara. Jadi ini bukan masalah hari ini datang, enggak, ini equity-nya menjebatanin dulu. Begitu selesai, ini akan diserahkan kembali kepada
Pemda ataupun pemerintah gitu. Jadi ini tidak ada istilah itu. Yang kedua masalahnya capex-nya atau itu kan dibagi dua, equity maupun debt-nya. Nah, debt-nya ini banyak sekali peminatnya, apakah dari perbankan kita maupun dari perbankan luar maupun multilateral agency seperti yang lain-lain yang sudah di sini. Karena part ini harus diawasin dan mengikuti aturan-aturan yang sudah internasional. Inilah kenapa coba kita terapkan di dalam Indonesian Water Fund ini. Oke, baik. Tapi tadi yang perlu di-highlight sudah 1 miliar ya Pak ya. Iya. Sudah 3 kali lipat dari target yang ditetapkan oleh Pak Erik tentunya. Ini luar biasa sekali dan masih akan terus bertambah ya Pak Masih ya. akan bertambah. Nah, kemudian terkait dengan implementasinya tadi sempat dijelaskan sedikit seperti apa flow-nya juga ke depan melibatkan ekosistem yang ada di BUMN. Nah, tentu di sini juga sesuai dengan tujuan awalnya adalah seperti apa bisa mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Ya, Nah, betul. apa upaya yang dilakukan begitu agar betul-betul air bersih ini dapat didistribusikan kepada masyarakat? Jadi tadi dalam hal ekosistem kita itu banyak sekali di mana dari urutan air ini dari sungai diproses kemudian didistribusikan. Ada beberapa hal yang di sini memang kadang-kadang sudah dibuat WTP-nya tetapi distribusinya belum nyampe. Atau distribusinya sudah ada tapi WTP-nya udah tua dan udah tidak layak. Di mana Indonesian Water Fund ini menjembatani dari hulu sampai ke hilir. Kenapa itu bisa dipercepat? Karena dengan adanya equity dan debt yang kita coba taruh di situ, BUMN bisa lebih cepat untuk melaksanakan tugasnya mendistribusikan air tersebut. Jadi contohnya yang ada di Subang. Jadi sudah dibangun tetapi kita akan lanjutkan dengan last mile-nya atau distribusinya. Istilahnya kita mencoba untuk source to tap. Jadi memang dari ujung sampai air ngalir di kerannya itu adalah ideal kita. Ya, dan ini akan coba kita bukan hanya di Dana Reksa tetapi di seluruh BUMN yang ada yang telah membangun air tersebut, apakah mereka membutuhkan to recycle equity-nya mereka atau ingin membangun baru. Bersama-sama dengan Dana Reksa kita bisa berkolaborasi untuk mempercepat sambungan tadi. Bukan hanya untuk Dana Reksa ini seluruh BUMN yang ada. Dan itu moga-moga akan bisa membantu tujuan utama kita adalah mempercepat sambungan rumah tadi. Dan tentunya masyarakat juga tidak sabar ya Pak ya untuk tadi bisa merasakan seperti apa sih tap water seperti yang ada di luar negeri ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, seperti apa sih apa yang membedakan Indonesia Water Fund ini dengan PAM SIMAS yang digadang oleh World Bank, dan di satu sisi seberapa optimis Pak? Jadi mungkin gini, mungkin tujuannya sama, adalah mempercepat sambungan rumah. Tetapi bedanya di PAM SIMAS yang di Kadar itu adalah peran daripada investor di dalamnya. Jadi di dalam investor tersebut kita harus di sini kita menjembatani di mana minat investor luar ataupun dalam negeri untuk bisa berpartisipasi di Indonesian Water Fund ini. Karena tujuan kita itu ada pertama cuma tadi itu saya sebutkan, mempercepat aja. Apakah lokal ingin berpartisipasi, apakah asing mau berpartisipasi ataupun partner di kita. Tapi semuanya ini harus saya sampaikan bahwa ini harus ada check balance. Kalau suatu proyek tidak layak yang kita biayain, mungkin itu bisa terjadi. Alasannya kenapa? Biayanya terlalu mahal, yang pertamanya. Kedua, bahwa tarif umpamanya sudah lama tidak naik. Nah, ini kan harus kita samakan. Tujuan kita itu apa? Loh, kalau investor masuk terus tarifnya nggak naik kan kita juga itu suatu resiko yang harus kita mitigasi. Bagaimana kita mitigasi? Wah, itu prosesnya panjang. Itulah yang menjadi tujuan kita untuk semua stakeholder ini ada istilahnya ada kapasitas di mana berdasarkan mereka. Loh, ini kok nggak make sense gitu loh. Jadi cukup buat kita untuk maju ke depannya. Oke, baik. Menarik sekali diskusi kita Pak Kris. Terima kasih sudah Sama-sama, berdiskusi bersama CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Terima Anda. kasih. Dan demikian perbincangan kami bersama dengan Direktur Investasi Dana Reksa Bapak Kris Sumiantoro. Demikian langsung dari SOI International Conference. Saya Syarifah Rahma, CNBC Indonesia Beyond Business.